Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen UNAN yang budiman, perkenalkan saya Ikhwana Alfitri, calon rektor UNAN periode 2023-2028. Izinkan saya pada kesempatan ini sedikit memperkenalkan diri dan menyampaikan program kerja saya jika nanti Bapak Ibu beri amanah untuk menjadi rektor Universitas Andalas. Saya orangnya memang sedikit pendiam, tetapi saya banyak bekerja. Saya seorang yang lebih mementingkan kualitas ketika bekerja, tidak ingin sekedar bekerja saja, asalkan pekerjaan selesai, tidak seperti itu. Ini kira-kira yang menjadi dasar saya untuk ikut maju sebagai calon rektor dan menyusun program kerja yang kira-kira sesuai dengan kondisi UNAN, supaya UNAN bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Saya menyusun program kerja dalam 4 pilar. Pilar yang pertama itu adalah reformasi birokrasi. Apa yang saya maksud dengan reformasi birokrasi itu adalah upaya kita supaya semua aktivitas kerja kita di UNAN ini bisa efektif, kita bisa efisien dalam menggunakan sumber daya, terutama anggaran, supaya kemudian produktivitas UNAN bisa meningkat dengan signifikan. Program yang saya tawarkan dalam pilar pertama ini, ke-1 itu adalah program untuk menata, mentransformasi organ pengelola Universitas Andalas agar sesuai untuk menjadi perguruan tinggi berkelas dunia. Maka saya usulkan yang pertama bidang pendidikan dan pembelajaran seperti yang ada sekarang memang. Bidang 2 itu adalah riset dan inovasi. Nah, ini saya sudah searching, saya lihat beberapa perguruan tinggi kelas dunia, umumnya mereka strukturnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya ingin agar bidang kita adalah bidang transformasi digital. UNAN sudah ketinggalan cukup jauh, maka kita memang harus memberi penekanan besar untuk transformasi digital. Kemudian yang kedua, dalam pilar reformasi birokrasi ini adalah kita perlu membangun sistem informasi untuk administrasi keuangan yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya. Sistem informasi akademik, kemudian juga sarana prasarana dan sistem informasi kepegawaian. Ini sangat penting. Kalau ini berhasil kita lakukan, maka kita akan bisa sangat efektif dalam pekerjaan kita dan efisien dalam penggunaan anggaran. Kemudian program yang ketiga dalam pilar reformasi birokrasi ini adalah kita perlu membuat suatu model baru untuk sistem remunerasi. Banyak keluhan selama ini tentang sistem UNAN, terutamanya itu adalah karena tidak berkeadilan, karena berbasis poin. Berbasis poin ini cenderung untuk membuat dosen ingin mengajar sebanyak-banyaknya, mengejar kuantitas, padahal seharusnya kita lebih mementingkan kualitas. Kemudian program yang keempat dalam pilar reformasi birokrasi ini adalah kita perlu mengupayakan suatu layanan publik yang bisa diterima oleh banyak pihak. Layanan untuk dosen, mahasiswa, dan tentu saja juga tenaga kependidikan. Dan program yang kelima dalam pilar ini adalah upaya kita untuk income generating. Bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan UNAN. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan, memaksimalkan potensi intelektual dosen-dosen kita. Banyak yang bisa kita lakukan. Ada dosen yang kemudian berhasil mendapatkan pekerjaan, proyek membantu pemerintahan daerah dengan nominal yang cukup besar. Itu baru dari 1-2 orang dosen. Kita punya dosen SDM yang luar biasa banyaknya. Kita juga perlu membangun usaha-usaha yang rendah risiko. Saya sejak kecil dilahirkan oleh orang tua yang sudah ikut dalam berbagai usaha, dan saya tahu persis usaha itu tidak mudah. UNAN sebagai institusi tidak boleh sekedar melakukan bisnis, tapi bisnis yang rendah risikonya. Kita bisa bangun hotel, kita bisa fokus pada bisnis retail dan juga bisnis kuliner. Pilar yang kedua adalah revitalisasi pendidikan. Tujuan kita dengan ini adalah untuk meningkatkan kualitas lulusan Universitas Andalas. Selama ini ketika kita bicara perguruan tinggi, maka seolah-olah kita dibawa untuk bisa menghasilkan riset,
produk-produk riset yang berkualitas, sehingga sebagian dosen seolah-olah terlupa dengan pendidikan. Padahal kita adalah institusi pendidikan. Kita harusnya fokus membuat aktivitas pendidikan menjadi lebih bermakna lagi. Apa yang saya tawarkan pada pilar yang kedua ini, yang pertama itu adalah kita perlu memodernisasi ruangan kuliah kita. Bapak Ibu bisa lihat ruangan kuliah kita sangat tidak nyaman untuk mahasiswa. Mereka perlu berkipas-kipas karena kepanasan. Bagaimana mahasiswa kita akan bisa konsentrasi penuh untuk belajar dengan suasana, dengan sarana prasarana seperti itu? Maka kita perlu lengkapi ruangan kuliah itu dengan AC dan dengan perangkat multimedia yang modern. Program kedua untuk pilar revitalisasi pendidikan adalah kita perlu meningkatkan kualitas proses pembelajaran, baik yang kita lakukan secara luring ataupun dilakukan secara daring. Sejak masa COVID, kita mulai terbiasa dengan perkuliahan online. Tetapi faktanya, kita hanya sekedar melaksanakan perkuliahan dengan Zoom, belum memenuhi syarat-syarat perkuliahan online yang berkualitas. Maka kita perlu mengadakan hibah pembelajaran supaya dosen-dosen kita bisa membuat paket pembelajaran yang benar-benar sesuai tercapai tujuan-tujuan pembelajarannya. Ketika dosen mengajar, yang paling penting itu tidak hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga memberi feedback seperti apa kemajuan-kemajuan mahasiswa kita. Ketika mahasiswa membuat tugas, membuat esai tulisan, itu perlu diperiksa dan dinilai oleh dosen, kemudian diberikan feedbacknya kepada mahasiswa. Itu yang kedua. Yang ketiga dalam pilar revitalisasi pendidikan adalah kita perlu meningkatkan, menguatkan profil internasional Universitas Andalas supaya UNAN memang bisa menjadi perguruan tinggi berkelas dunia. Banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Di antaranya adalah kita perlu meningkatkan kapasitas dosen dan tentu saja juga kapasitas tendik. Kita juga perlu menambah jumlah mahasiswa asing kita. Bagaimana cara menarik mahasiswa asing? Maka yang bisa menjadi unggulan kita di antaranya itu adalah beberapa prodi yang ada pada FIB. Kita punya sastra Minangkabau, kita punya sastra Indonesia. Itu sebenarnya adalah daya tarik untuk mahasiswa-mahasiswa asing. Ketika kita punya mahasiswa asing untuk prodi-prodi tersebut, maka mereka ketika kembali ke negaranya bisa menjadi duta, menjadi ambasador yang akan memperkenalkan lebih luas lagi tentang Universitas Andalas. Program keempat pada pilar revitalisasi pendidikan adalah meningkatkan daya saing lulusan kita. Selama ini kita membiarkan lulusan kita setelah selesai sidang tugas akhir, ujian tesis, mereka kita biarkan berjuang sendiri saja untuk mencari pekerjaan. Maka yang ingin saya lakukan adalah kita memberikan bimbingan karir untuk periode 6-12 bulan supaya mahasiswa kita itu bisa didampingi ketika mereka berkompetisi di luar sana untuk mencari pekerjaan. Program yang kelima pada pilar ini adalah kita perlu memberi perhatian kepada unit-unit kerja fakultas yang selama ini masih tertinggal. Mereka tidak bisa kita katakan sebagai fakultas baru. Usianya sudah lebih dari 10 tahun, tetapi kurang perhatian selama ini. Ada Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, ada Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, ini adalah fakultas-fakultas yang belum punya gedung dekanatnya. Tidak tahu di mana lahan mereka. Maka kita perlu membangunkan gedung dekanat untuk 3 fakultas ini. Ditambah dengan sarana ruangan dosen untuk dosen-dosen di FIB. Saya sudah datang ke sana, saya melihat fakta bahwa dekanatnya, fakultasnya sudah ada bangunan, tetapi dosen-dosennya belum punya ruangan sendiri. Kita juga perlu memberi perhatian kepada rumah sakit gigi dan mulut, karena FKG ini sangat potensial Bapak dan Ibu. Kita bisa lihat bahwa FKG ini nanti bisa menjadi salah satu primadona Universitas Andalas
dan kemudian juga bisa membuka program studi pendidikan dokter spesialis untuk dokter gigi. Pilar yang ketiga adalah peningkatan relevansi, mutu, dan produktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat. Ini juga sangat penting untuk kita semua. Selama ini riset kita banyak, publikasi kita juga banyak, tetapi bisa dikatakan mutunya masih rendah, relevansinya perlu kita tingkatkan. Kita masih mengejar indeks Scopus, kita masih mengejar jurnal-jurnal bereputasi internasional. Seharusnya kita bisa lebih fokus riset-riset yang bermanfaat langsung untuk warga kita di Sumatera Barat, untuk kampus kita UNAN, dan juga untuk negara kita Indonesia. Maka program yang saya tawarkan pada pilar ketiga ini, yang pertama itu meningkatkan relevansi. Kita perlu menyediakan hibah riset unggulan agar dosen-dosen bisa mengusulkan, melaksanakan penelitian-penelitian yang relevan dengan kondisi kita di Sumatera Barat, kondisi kita di UNAN, dan di negara kita Indonesia. MWA memberi arahan agar kita fokus kepada bidang pangan dan kesehatan. Tentu saja nanti bisa kita tambah dengan fokus-fokus yang lainnya. Program kedua untuk pilar ini adalah memaksimalkan peran dari dosen-dosen peneliti kita yang potensial. Banyak dosen-dosen kita yang mampu publish pada jurnal-jurnal bereputasi Q1 dan Q2. Selama ini mereka belum kita optimalkan. Kita perlu beri mereka hibah top researcher. Satu dosen yang potensial tadi mungkin bisa menghasilkan 3, 4, atau bahkan 5 karya ilmiah bereputasi dalam 1 tahun. Karena itu perlu kita support mereka, kita dukung mereka, beri hibah yang menyediakan mereka mahasiswa-mahasiswa seperti program PMDSU, mahasiswa yang bekerja untuk top researcher tersebut, sehingga kemudian kualitas mereka, produktivitas mereka bisa meningkat dengan sangat signifikan. Program yang ketiga dalam pilar ini adalah peningkatan mutu dan jumlah publikasi dosen kita. Saya mentargetkan dalam 1 tahun, UNAN mesti bisa menghasilkan 1000 artikel terindeks Scopus. 100 diantaranya harus artikel pada jurnal Q1 dan Q2. Program keempat pada pilar ini adalah peningkatan kerjasama internasional. Ini sangat penting supaya UNAN memang benar-benar menjadi perguruan tinggi berkelas dunia. Maka yang bisa kita lakukan adalah program visiting professor dan juga menyediakan bantuan biaya untuk dosen-dosen berangkat pergi konferen seminar ke luar negeri. Insya Allah ini di antara program-program yang bisa meningkatkan kerjasama internasional Universitas Andalas. Program yang kelima adalah meningkatkan daya dukung kita untuk riset dan publikasi yang berkualitas. Di antaranya kita perlu memperkuat jurnal-jurnal UNAN yang potensial untuk masuk terindeks oleh Scopus. Dalam minggu ini alhamdulillah ada 1 jurnal di Fakultas Teknik, jurnal pertama UNAN yang berhasil terindeks Scopus. Pilar yang keempat, transformasi digital. Bukan untuk gagah-gagahan, tetapi kita mengembangkan transformasi digital agar iklim atmosfer akademik bisa lebih baik lagi dan supaya produktivitas dosen dan mahasiswa bisa meningkat dengan tajam. Program pertama untuk pilar transformasi digital ini adalah penguatan organ pengelola. Kita perlu tambah jumlah programmer kita, rekrut tenaga sebagai aplikator Internet of Things. Tapi syaratnya juga beri mereka gaji yang layak. Karena di luar sana orang-orang IT gajinya sangat besar. Kalau tidak, maka mereka mungkin segera akan meninggalkan UNAN setelah mereka punya kemampuan yang mumpuni. Program yang kedua, kita perlu membuat aplikasi mobile untuk sistem informasi yang sudah kita kembangkan. Kita perlu kembangkan sistem informasi keuangan, akademik, sarana prasarana, dan kepegawaian. Dan perlu kita lengkapi dengan aplikasi mobile. Ini ciri utama dari transformasi digital.
Program ketiga adalah pengembangan perangkat Internet of Things, IoT. Kita bisa kembangkan perangkat untuk sistem parkir elektronik, untuk presensi mahasiswa, serta perangkat-perangkat lainnya yang bisa menunjang transformasi digital kita. Tidak cukup IT saja, tetapi juga perangkat komunikasinya, sensor-sensornya juga perlu kita lengkapi. Program yang keempat adalah mengembangkan Decision Support System. Ini adalah sistem yang kita kembangkan supaya pimpinan UNAN, supaya kita semua bisa dengan mudah memantau capaian-capaian dan kinerja Universitas Andalas. Sehingga pimpinan bisa dengan mudah mengambil keputusan-keputusan, membuat kebijakan yang memang berbasis data. Itu 4 program pada pilar transformasi digital. Bapak Ibu dosen UNAN yang budiman, saya sudah sampaikan apa yang bisa saya lakukan dalam 5 tahun ke depan. Saya butuh dukungan Bapak Ibu semua. Saya butuh Bapak Ibu semua bersama-sama saya untuk memajukan UNAN, membuat perubahan-perubahan fundamental supaya UNAN bisa lebih cepat majunya, membuat lompatan-lompatan besar agar UNAN menjadi perguruan tinggi berkelas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.